Pemirsa yang berbahagia, senang sekali saya dapat berjumpa dengan pemirsa dalam video pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Video pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemirsa tentang model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan prosedur penerapannya dalam perkuliahan. Adakah di antara pemirsa yang sudah mengetahui apa itu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw? Penasaran kan? Selamat menyaksikan. Sintaks model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terdapat 7 tahapan dalam melaksanakan, yaitu 1. Tahap pembukaan, 2. Tahap menyampaikan materi kuliah, 3. Tahap pengorganisasian pengalaman belajar, 4. Tahap pembimbingan diskusi kelompok, 5. Tahap presentasi hasil diskusi kelompok, 6. Tahap pemberian penghargaan, dan 7. Tahap penutup. Dalam video pembelajaran ini, setiap tahapan akan disajikan penggalan kegiatan dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan metodologi penelitian pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara sekalian. Pagi, Pak. Apakah pagi ini siap untuk belajar kalian? Siap. Di awal perkuliahan ini, mari kita awali dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan merindui kita yang masih belajar di pagi hari ini. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Saudara, pagi ini Bapak akan mengkaji tentang perumusan masalah penelitian pendidikan. Ya. Saudara, pagi ini kita akan mengkaji tentang perumusan masalah penelitian pendidikan. Namun sebelum itu, capaian perkuliahan pada pagi hari ini kita akan mengharapkan mahasiswa dapat menganalisis berbagai jenis rumusan penelitian pendidikan. Yang berikutnya, mahasiswa dapat memformulakan rumusan masalah pendidikan deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Minggu yang lalu kita bersama telah belajar jenis-jenis penelitian pendidikan. Coba saudara sebutkan jenis-jenis penelitian pendidikan yang telah kita kaji minggu kemarin. Boleh saya coba, Pak? Silakan, Mbak Fatimah. Jenis penelitian pendidikan yang masih saya ingat, penelitian histori, ground research, survei, penelitian tindakan kelas, dan korelasional, Pak. Wah, hebat Mbak Fatimah. Masih ingat pelajaran yang kita sajikan kemarin. Siapa yang ingin melengkapi? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya ingin menambahkan penelitian pendidikan yang belum sempat disampaikan oleh Fatimah, yaitu penelitian kebijakan, penelitian research and development, penelitian evaluasi, dan penelitian eksperimen. Alhamdulillah. Bapak bangga. Saudara adalah mahasiswa yang siap selalu belajar lebih maju. Terima kasih pada Mbak Fatimah dan Mas Arif yang mewakili teman-teman menyebutkan jenis-jenis penelitian pendidikan. Saudara, apa relevansinya pagi ini kita belajar tentang rumusan masalah penelitian pendidikan? Dengan belajar rumusan masalah pendidikan akan memberikan manfaat bagi saudara. Pertama, penelitian yang akan saudara lakukan menjadi lebih terfokus dan terarah. Yang kedua, konsep tentang variabel menjadi jelas, termasuk di dalamnya menentukan jenis-jenis data yang akan saudara butuhkan. Para mahasiswa, permasalahan pendidikan merupakan kesenjangan dengan harapan antara Dasolen dan Dasein, antara kebutuhan dengan yang tersedia, antara yang seharusnya what should be dengan yang ada what it is. Saudara, menurut pakar Sugiono, beliau adalah pakar penelitian pendidikan,
bahwa perumusan masalah merupakan pertanyaan yang harus dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Saudara, kita lihat slide yang Bapak tayangkan bahwa rumusan masalah ada 3 jenis: deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Kelompok usaha asosiatif mempunyai subrumpun simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif. Dengan demikian, ada 5 jenis penelitian pendidikan yang bisa saudara rumuskan. Apakah ada yang belum jelas di antara para mahasiswa? Izin bertanya, Pak. Seandainya saya akan melakukan penelitian eksperimen, jenis rumusan masalah yang tepat itu yang mana, Pak? Baik, Mas Roma, pertanyaanmu. Ya. Mas Roma bisa memilih perumusan masalah deskriptif atau komparatif atau kedua-duanya. Pak, saya mau bertanya. Silahkan mahasiswa, apa yang akan ditanyakan? Rencana judul skripsi saya itu hubungan antara, boleh saya tulis di papan tulis saja? Oh, silahkan mahasiswa. Ya, judul yang bagus dengan skripsi hubungan antara sikap inovatif, kemandirian dengan prestasi belajar. Siswa SMK. Pertanyaan saya, apakah saya boleh hanya memakai rumusan masalah deskriptif saja? Wah, pertanyaan yang bagus, Mas Yuswa. Nampaknya saudara lebih siap di dalam menyusun proposal skripsi. Dari skripsi yang dituliskan di papan tulis judulnya, ada berapa variabel independen menurut saudara? 2 variabel. Ya, benar. 2 variabel independen dari skripsi Mas Yosua. Sebutkan Mbak Meze. Variabel independennya skripsinya Yosua itu menurut saya kemandirian dan prestasi belajar, Pak. Variabel independen kemandirian sudah betul. Prestasi belajar belum tepat. Sebaiknya Mbak Meze lebih fokus pada penyajian dosen. Tolong HP-nya disimpan lebih dulu. Iya, Pak. Maaf. Siapa di antara saudara yang bisa membantu Mbak Meze? Saya, Pak. Variabel independen dari skripsi Yosua tadi adalah sikap inovatif dan kemandirian belajar. Terima kasih Mas Efik. Jawabanmu tepat sekali. Saudara, kembali pada pertanyaan Mas Roma tadi. Eksperimen rumusan masalah apa yang bisa diformulakan? Antara lain, pertama, bisa mendeskripsikan dari variabel independen dan variabel dependen. Namun, kalau rumusan masalah hanya deskriptif, akan banyak informasi yang hilang, saudara. Apa itu? Karena di dalam penelitian eksperimen, terkait pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, ini harus diformulakan apakah itu dengan komparatif, ya, sehingga atribut-atribut dari variabel independen itu akan jelas. Saudara mahasiswa, strategi perkuliahan pada pagi hari ini, Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok inti.
Di dalam masing-masing kelompok inti terdapat 4 kelompok ahli. Kita beri inisial kelompok ahli A, kelompok ahli B, C, dan D. Adapun kelompok inti yang pertama Mbak Meze, Mas Ahmad, Mas Yosua, dan Mas Fahri Rusi. Masing-masing Mbak Meze ahli A, Mas Ahmad ahli B, Mas Yosua ahli C, dan Fahri Rusi kelompok D. Kelompok sudah kami bagi, ya, ini nanti diberikan ketua kelompok. Mas Mukhlisin sebagai koordinator kelompok 3, Mas Muhammad Aksin koordinator kelompok 4, Mbak Fatimah koordinator kelompok 2. Selanjutnya saudara memilahkan dan bergabung dengan kelompok ahli masing-masing. Kelompok A berada di sisi sebelah sini, bergabung 4 meja. Kelompok B bergabung di sebelah kiri saya. Kelompok C berada di sebelah sisi belakang kelompok A, dan kelompok D berada di sisi kiri belakang. Silahkan mulai membentuk formula ahli. Dirapatkan? Ya. Dirapatkan? Para mahasiswa, setelah tergabung di masing-masing kelompok ahli, untuk kelompok ahli H, Bapak tugaskan mengkaji dan menelaah tentang perumusan masalah deskriptif. Sementara untuk kelompok B, Bapak tugaskan untuk mengkaji dan menelaah perumusan masalah komparatif. Dan kelompok C, Bapak beri tugas untuk asosiatif, simetris, dan kelompok C kami beri tugas asosiatif, kausal, dan interaktif. Silahkan dibahas di masing-masing kelompok. Saudara, diskusi kelompok ahli sudah cukup, sudah lebih dari 20 menit. Sekarang kembali ke kelompok inti. Di sini kelompok inti 1, di sini kelompok inti 2, dan Mas temejanya Mas Muhsin 3, Mas Aksin kelompok 4. Silahkan kembali bergabung, berpindah menjadi kelompok inti. Selanjutnya
diskusi di kelompok inti, ahli A menjelaskan deskriptif bagaimana merumuskannya, yang ahli B menjelaskan bagaimana komparatif, yang C bagaimana asosiatif simetris, yang D menjelaskan asosiatif, kausal, dan interaktif. Tugas saudara menyusun 5 rumusan masalah penelitian pendidikan. 20 menit kami siapkan waktunya. Dipersilahkan. Baik, saudara, para mahasiswa, setelah tim inti berkumpul dari ahli A, B, C, dan D, dan masing-masing kelompok inti sudah mempelajari tentang 5 jenis perumusan masalah. Sekarang giliran saudara untuk mengekspresikan bagaimana rumusan permasalahan penelitian yang sudah saudara formulakan untuk dipresentasikan. Untuk giliran pertama, kami persilahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Izinkan kami kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi tentang 5 rumusan masalah penelitian pendidikan yang akan dipresentasikan oleh Fatimah. Kepada Fatimah dipersilahkan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan 5 contoh jenis-jenis rumusan masalah penelitian pendidikan. Yaitu yang pertama, contoh dari rumusan masalah deskriptif. Seberapa besar tingkat kompetensi pedagogik guru SMK di Kabupaten Sleman. Yang kedua, yaitu rumusan masalah komparatif. Adakah perbedaan motivasi belajar dan hasil belajar antar siswa yang berasal dari keluarga guru, pegawai swasta, dan pegawai negeri? Selanjutnya yaitu contoh rumusan masalah asosiatif. Asosiatif hubungan kausal. Adakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar siswa SMK? Selanjutnya, teman-teman bisa lihat di sini, yaitu contoh rumusan masalah asosiatif hubungan interaktif. Apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa SMK se-Kabupaten Sleman? Yang terakhir yaitu contoh rumusan masalah asosiatif hubungan simetris. Adakah hubungan antara kedisiplinan kerja dengan ketekunan kerja? Sekian dari kami. Bapak memberikan apresiasi pada kelompok 2 yang baik. Apakah di antara sekolah ada yang ingin menanggapi dari 5 rumusan yang sudah disajikan oleh kelompok 2? Saya, Pak. Silakan Mas Bre. Baik, untuk rumusan masalah asosiatif hubungan interaktif, bagaimana kalau dibalik? Misalnya, apakah terdapat hubungan antara prestasi
belajar dengan motivasi belajar siswa SMK se-Kabupaten Sleman. Seperti itu, Pak. Terima kasih Mas Ubeh, responmu sangat baik. Saya kembalikan pada kelompok 2, bagaimana menanggapinya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti kita pahami bersama bahwa rumusan masalah asosiatif berhubungan dengan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel yang dependen dan variabel yang independen secara permanen. Maka pemilihan kajian teorilah yang sangat menentukan mana variabel yang independen dan mana variabel yang dependen. Rasanya Bapak puas sekali dengan tanggapan dari respon kelompok 2. Mari kita beli opos. Para mahasiswa, giliran berikutnya kami persilahkan kelompok 3 Mas Mukhlisin untuk mengkoordinasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Ya, saya dari kelompok 3 akan mencoba mendiskusikan dari hasil kinerja kami tadi tentang rumusan masalah penelitian pendidikan yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mukhlisin Syafiq. Saya persilakan. Ya. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini kelompok 3 kami akan menyampaikan hasil diskusi tentang jenis rumusan masalah penelitian pendidikan. Ada 5 contoh. Ya, yang pertama, bagaimanakah persepsi orang tua terhadap Universitas Negeri Yogyakarta? Itu adalah contoh untuk deskriptif. Kemudian yang kedua, adakah perbedaan kompetensi profesional guru jenjang pendidikan SD, SMP, dan SLTA? Itu contoh untuk komparatif. Dan yang ketiga, adakah pengaruh pendidikan asal sekolah siswa terhadap indeks prestasi mahasiswa? Itu contoh untuk asosiatif hubungan kausal. Kemudian contoh yang keempat, apakah terdapat hubungan antara motivasi bekerja dengan gaji karyawan PT UNY Utama? Itu contoh untuk asosiatif hubungan interaktif. Kemudian yang kelima, adakah hubungan antara kedisiplinan belajar dengan kemampuan menyerap materi perkuliahan? Itu adalah contoh untuk asosiatif hubungan simetris. Demikian hasil presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah keempat kelompok inti mempresentasikan hasil diskusinya, kali ini Bapak akan memberikan penghargaan kepada keempat kelompok inti. Kelompok inti 1, Bapak berikan nilai 80. 4 rumusannya benar, kekompakan kelompok terbina dengan baik. Kelompok inti 2 diberikan nilai 90. Kelima rumusannya benar, kelompoknya kompak, idenya orisinal dan jawabannya sangat baik. Kelompok inti 3 Bapak berikan nilai 75. 5 rumusannya baik, namun kelompoknya kurang kompak, jawabannya cukup baik atas pertanyaan kelompok lainnya. Sementara yang terakhir, kelompok inti 4 kami Bapak beri nilai 85. 5 rumusannya benar, kelompoknya kompak, jawabannya sangat baik atas pertanyaan kelompok lainnya. Saya kira penghargaan Bapak untuk ke-5 rumusan masalah dari 4 kelompok ini bisa diapresiasi dan saudara belajar lebih giat lagi. Para mahasiswa, pagi ini perkuliahan kita pada tahapan penutupan. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan materi yang sudah Bapak berikan pagi ini? Wah, nampaknya mahasiswa sudah kompak dan memahami materi Bapak pagi ini dengan baik. Bagaimana Mas Aksin? Mohon disimpulkan.
kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan hari ini yaitu masalah penelitian deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan suatu variabel atau variabel yang berdiri sendiri. Terima kasih. Iya, kesimpulan yang sangat tepat. Bagaimana Mas Hernawa? Jadi kesimpulan saya, masalah penelitian jenis komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Wah, jawabanmu sangat baik Mas sebagai satu kesimpulan. Terima kasih Pak. Nah, Bapak hari ini sangat puas atas respon dari para mahasiswa dan Bapak pagi ini memberikan tugas untuk minggu yang akan datang. Saudara menyusun 2 judul penelitian dengan diikuti masing-masing judul dengan 2 rumusan masalah. Apakah deskriptif, komparatif, atau asosiatif. Para mahasiswa yang berbahagia, nampaknya perkuliahan kita sudah cukup. Mari kita akhiri dengan doa syukur. Doa syukur dimulai. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa yang berbahagia, melalui tayangan video pembelajaran tadi menjadi jelas bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw tidaklah sulit untuk diimplementasikan, bukan? Saudara, untuk membantu Anda dalam mengingat kembali 1. Tahap pembukaan 2. Tahap penyampaian materi kuliah 3. Tahap pengorganisasian pengalaman belajar 4. Tahap pembimbingan diskusi kelompok 5. Tahap presentasi hasil diskusi kelompok 6. Tahap pemberian penghargaan dan 7. Tahap penutup. Saudara, kata bijak mengatakan rahasia untuk maju adalah memulai. Untuk membangun pengalaman belajar dalam mengkonstruksi pengetahuan mahasiswa, mari para pendidik khususnya dosen berinisiatif memulai mengimplementasikan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw di mata kuliah yang diampuhnya.